Ya, selamat pagi semuanya. Sehat semuanya, sehat. Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sekali lagi, mari kita bersama-sama selalu mengingatkan diri kita masing-masing bahwa kita harus senantiasa ya, patuh pada protokol kesehatan guna membentengi diri kita dari penyebaran virus corona. Baik, hari ini kita lanjutkan lagi tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Topiknya adalah negara dan konstitusi. Nah, mungkin bagi yang mahasiswa yang berasal dari ilmu sosial, negara dan konstitusi ini adalah hal yang sudah biasa dikunyah-kunyah pada SMA dulu. Kalau zaman saya dulu ada pelajaran tata negara, atau kalau sekarang bagaimana? Tapi mungkin yang sulit adalah mahasiswa yang berasal dari jurusan eksak, karena negara dan konstitusi ini mungkin merupakan dua hal yang agak asing. Baik, mari kita bersama-sama kupas ya apa yang disebut negara dan apa yang disebut dengan konstitusi. Esensinya apa masing-masing. Nah, untuk negara ada banyak teori sebenarnya ya. Tapi mari kita mulai dulu dari yang klasik ya, karena yang teori negara modern biasanya tidak jauh-jauh atau tidak lepas dari pengaruh teori negara klasik. Nah, teori negara klasik ada dua sebenarnya yang dominan, yaitu teori negaranya Aristoteles dan teori negaranya Agustinus, seorang filsuf di abad pertengahan, dan Aristoteles filsuf pada masa Yunani kuno. Nah, Aristoteles ini mengemukakan konsep negara kota atau polis dalam bukunya Politeia. Nah, bagi beliau, bagi Aristoteles, negara kota merupakan negara hukum yang di dalamnya terdapat warga negara. Dan untuk itu, supaya bisa menjadi sebuah negara hukum, maka keadilan adalah syarat mutlak, harus ada keadilan. Negara tidak akan jalan kalau tidak ada keadilan. Nah, berikutnya adalah Agustinus, seorang biarawan, seorang rohaniawan Katolik juga pada masa itu. Nah, beliau mengemukakan dua pengertian negara, yaitu civitas Dei dan civitas terrena. Civitas Dei itu adalah negara Tuhan. Civitas terrena adalah negara duniawi. Apa perbedaannya? Kalau civitas Dei ini negara diselenggarakan berdasarkan atas hukum Tuhan. Jadi berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dari Yang Maha Kuasa. Sementara civitas terrena itu biasanya berasal dari manusia. Dan untuk itu penyelenggara negara dalam civitas Dei adalah wakil Tuhan, atau orang yang diberikan kekuasaan dan kemudian bergerak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan dari Yang Maha Kuasa atau yang menjadi ketentuan Tuhan. Penyelenggara negara di dalam civitas Dei adalah gereja sebagai wakil dari negara Tuhan. Mungkin kalau pada masa sekarang, civitas Dei ini kita bisa temukan pada negara Vatikan ya, di dekat Roma sana. Baik, kita lanjutkan. Itu yang klasik ya, Aristoteles dan Agustinus. Nah, berikutnya ada juga Niccolo Machiavelli. Ini termasuk negara filsuf klasik tapi sudah menuju ke arah modern sedikit. Nah, menurut Niccolo Machiavelli, kekuasaan raja itu atau penguasa tidak mungkin hanya berdasarkan pada moral. Dan raja itu atau penguasa harus berkuasa dengan dua sisi, yaitu sisi moral dan sisi kekuasaan. Kalau dalam bukunya Il Principe itu disampaikan bahwa seorang raja itu harus seganas singa, karismatik singa, dan
kejam serigala. Jadi kekuasaan raja tidak mungkin hanya berdasarkan pada moral belaka. Kekacauan timbul karena kekuasaan negara lemah kalau hanya berdasarkan pada moral. Harus ada juga bentengnya, penjaganya, yaitu kekuasaan. Mungkin kalau di negara itu ada tentaranya, ada angkatan bersenjata yang menjaga kekuasaan negara supaya tidak tumbang. Nah, ini biasanya dijadikan sebagai dalil untuk melegitimasi praktek-praktek otoritarianisme yang jauh dari nilai moral, dari nilai moral yang demokratis maksudnya. Karena orang nangkapnya ajaran Machiavelli ini seolah-olah ingin menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan, atau the end justify the meaning. Padahal kalau dibaca lebih jauh tidak seperti itu. Tapi ini konsepnya Machiavelli, ya dia realistis ya. Negara tidak mungkin hanya berdasarkan pada moral. Harus ada kekuasaan juga penopangnya. Nah, berikutnya filsuf-filsuf Inggris ya dan Prancis, mereka juga pengemuka konsep negara liberal. Yang pertama adalah yang paling kiri ya, itu Jean-Jacques Rousseau dari Prancis yang terkenal dengan teori kontrak sosial. Thomas Hobbes teori Leviathan. John Locke dengan pembagian kekuasaan, ada yudikatif, legislatif, dan eksekutif, legislatif, dan federatif. Nah, ketiga filsuf ini bersepakat ya, semuanya berpandangan hampir sama, yaitu bahwa bagi mereka negara adalah hasil dari perjanjian masyarakat. Manusia sejak lahir telah memiliki apa yang dinamakan sebagai hak asasi, dan negara merupakan penjamin dari hak asasi masyarakat dan juga yang meredakan konflik dalam masyarakat. Nah, itu tadi beberapa filsuf klasik, filsuf Yunani kuno, abad pertengahan ya, Renaissance, sama filsuf modern ya, yang mengungkapkan konsep mereka tentang negara itu apa. Nah, sekarang kita lanjutkan ke konsep negara modern oleh para pemikir politik ya. Dari mulai pertama ada Roger H. Soltau. Negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi sudah ada sudah mulai praktis bahwa negara adalah alat atau harus punya kewenangan untuk mengatur. Kedua, Harold J. Lasky, negara merupakan suatu masyarakat yang disatukan karena memiliki wewenang yang bersifat memaksa. Ini ditambahkan lagi, tidak mungkin hanya kewenangan saja, harus ada sifat memaksanya. Karena kalau tidak ada pemaksanya, maka masyarakat tidak mau patuh kepada kekuasaan negara, pada aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah Max Weber. Negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli kekerasan fisik secara legal pada suatu wilayah tertentu. Jadi ini lebih jelas lagi, kekuasaannya seperti apa, kekuasaan negara seperti apa, kewenangan negara seperti apa. Yaitu Max Weber lebih konkret, kekerasan fisik secara legal. Misalnya kalau ada yang menolak aturan-aturan atau kebijakan dari pemerintah, maka penyelenggara negara berhak memberikan represi fisik pada represi fisik pada orang-orang atau kelompok yang menolak tersebut. Nah, inilah bagi Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang memiliki monopoli kekerasan fisik. Jadi hanya negara yang bisa melakukan kekerasan fisik secara legal. Kalau yang lain itu dianggap ilegal. Dan Miriam Budiarjo ya, ini dari UI, dari Indonesia, beliau menyampaikan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sekelompok pejabat atau penyelenggara negara yang berhasil memaksa warga negara untuk taat
pada peraturan dan undang-undang. Jadi negara adalah suatu institusi yang berhak untuk memaksa warga negara untuk taat pada peraturan. Nah, jadi kalau dari berbagai definisi tadi kita bisa lihat ya, ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Yang pertama adalah wilayah, daerah atau teritorial yang sah. Yang kedua adalah rakyat, suatu bangsa yang menjadi pendukung utama negara. Biasanya multi etnis, tapi juga ada beberapa negara yang etnisnya bersifat homogen. Yang ketiga, pemerintahan yang sah dan berdaulat, artinya diakui ke dalam dan diakui ke luar. Nah, kita lanjutkan pengertian negara. Nah, jadi pada dasarnya negara itu secara umum adalah organisasi yang dibentuk atas dasar kesepakatan perjanjian masyarakat tadi. Kemudian memiliki sistem atau tata kerja yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara dan juga memiliki monopoli kekuasaan. Diakui ke dalam, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Jadi masyarakat warga negara tunduk pada negara, dan di luar juga negara-negara lain mengakui kekuasaan negara tersebut. Kalau di Indonesia kita lihat dalam sejarahnya ya, ketika kita proklamasi kemerdekaan, pasca itu ada beberapa negara yang pertama-tama sekali mengakui kemerdekaan kita. Kalau tidak salah yang pertama adalah Mesir ya, dan berikutnya India yang mengirimkan bantuan beras, dan setelah itu baru negara-negara lain ikut serta memberikan pengakuan kedaulatan terhadap Republik Indonesia yang baru tersebut. Ya, jadi negara itu kalau kita lihat dari teori tentang terjadinya negara, ada teori ketuhanan, teori perjanjian, dan teori kekuasaan. Kalau teori ketuhanan ya negara berasal dari Tuhan tadi ya, seperti yang Agustinus tadi. Teori perjanjian dari kontrak sosial, dari perjanjian masyarakat, dan teori kekuasaan ya negara dibentuk untuk menguasai yang lemah. Kelompok kuat harus berkuasa atas kelompok yang lemah. Seperti mungkin yang terjadi pada negara Nazi ya, Nazi Jerman. Partai Nazi yang kuat harus menguasai kelompok yang lemah, pada waktu itu adalah kelompok Yahudi ya. Nah, itu 3 teori tentang terjadinya negara: ketuhanan, perjanjian, dan kekuasaan. Nah, bagaimana dengan negara Indonesia? Ya, kita pada dasarnya menganut teori ketuhanan karena di dalam amanat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ada tercantum atas berkat rahmat Allah atau atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa. Ada pengakuan bahwa Tuhan juga ikut serta dalam mendirikan negara Indonesia. Maksudnya bukan ikut serta secara secara fisik, tapi atas berkat rahmat ya, atas berkat. Jadi negara itu kita anggap sebagai rahmat dari Tuhan yang kemudian memberikan restunya, ridhonya ya, supaya kita bisa mendirikan sebuah negara. Dan kita juga mengakui teori perjanjian atau kontrak sosial. Jadi kalau kita lihat sebelum kemerdekaan ada dialog dalam BPUPKI ya, para pendiri negara kita bersepakat, berdialektika untuk dan kemudian menghasilkan dasar negara ya, kemudian konstitusi kita UUD 45 dan presiden dan wakil presiden kemudian dilantik pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Jadi kalau Indonesia sebenarnya teori yang bisa menjelaskan terjadinya negara Indonesia adalah teori ketuhanan dan teori perjanjian. Teori kekuasaan mungkin kita tidak termasuk negara yang mengedepankan hal itu ya. Karena teori kekuasaan itu adalah negara terbentuk karena ada kelompok kuat yang berkuasa yang kemudian memaksakan kehendaknya pada yang lemah. Kalau kita kan ada musyawarah mufakat dan penguasa juga selalu berganti dari era ke era ya. Jadi tidak melulu kelompok yang ini kuat dan berkuasa dan kemudian berkuasa lama, enggak juga. Ada rolling kalau kita ya, ada rotasi, ada pergantian kekuasaan. Baik, kita sudah pernah sampaikan pada pertemuan kedua kemarin ya, ada tujuan negara, ada 4 ya, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia,
dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, baik, kita lanjutkan sekarang konstitusionalisme. Jadi konstitusi itu apa? Tadi kita sudah bicara tentang negara, unsur-unsurnya apa saja yang harus dimiliki oleh sebuah negara. Nah, selanjutnya kita akan bicara tentang konstitusionalisme. Mungkin lebih konkretnya, pengertian konstitusi itu apa? Konstitusi itu apa sih? Gitu ya kalau bahasa sekarang ya. Konstitusi itu berasal dari bahasa Prancis constituere, yang berarti membentuk. Dan juga kemudian ada constitution dari Inggris ya, yang berarti keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat. Jadi ada peraturan yang tertulis maupun tidak yang mengatur secara mengikat tentang bagaimana sebuah pemerintahan diselenggarakan dalam masyarakat. Jadi substansinya adalah pertama kumpulan kaidah ya, yang memberikan pembatasan kekuasaan pada penguasa. Yang kedua adanya dokumen tentang pembagian tugas penyelenggaraan negara. Yang ketiga gambaran dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat gambaran yang berkaitan dengan hak asasi manusia atau HAM. Jadi ada 4 ya substansinya. Yang pertama kumpulan kaidah tentang pembatasan kekuasaan. Yang kedua dokumen tentang pembagian tugas dalam sistem ketatanegaraan atau sistem politik. Yang ketiga gambaran dari lembaga-lembaga negara. Yang keempat gambaran tentang HAM. Nah, tanpa suatu konstitusi negara tidak mungkin terbentuk. Seperti saya bilang tadi ya, kalau misalnya konstitusi tidak ada, maka penguasa bisa menjadi otoriter. Tidak ada realnya. Bisa seenaknya mereka nabrak sana nabrak sini. Maka oleh karena itu dibutuhkan sebuah konstitusi untuk membatasi kekuasaan dari penguasa. Isi konstitusi apa? Ada beberapa. Yang pertama hasil perjuangan politik bangsa di masa lampau. Yang kedua tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa. Kita sampai mana negara kita ya, pada saat kemerdekaan dan sekarang sampai mana setelah melalui berbagai amandemen sampai mana sekarang tahap perkembangan ketatanegaraan bangsa dan negara kita. Yang ketiga, pandangan para tokoh bangsa yang telah dan hendak diwujudkan. Jadi para tokoh bangsa inginnya kita seperti apa, mana yang sudah diwujudkan dan mana yang akan diwujudkan. Yang keempat, keinginan untuk perkembangan ketatanegaraan bangsa. Jadi kita ke depannya ingin seperti apa. Kalau kita masih belum mewujudkan tujuan negara, berarti itu masih dianggap sebagai keinginan untuk perkembangan ketatanegaraan bangsa. Baik, kita lanjutkan ya. Ada 2 aspek kedudukan konstitusi dalam suatu negara. Yang pertama adalah aspek hukum. Konstitusi memiliki tingkat tertinggi, artinya secara hukum konstitusi ini merupakan hukum yang tertinggi, yang paling tinggi, yang membawahi semua hukum di bawahnya. Dan biasanya dibuat oleh badan pembuat undang-undang atau legislatif. Dan dibentuk atas nama rakyat, dari rakyat, dan kekuatan berlakunya dijamin oleh rakyat. Dan dilaksanakan idealnya untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu, maka konstitusi ini mengikat rakyat dan pemerintah. Karena pemerintah idealnya kan dianggap kalau demokrasi adalah representasi dari rakyat. Itu aspek hukum berada pada hukum tertinggi ya. Kalau aspek moral artinya dibuat berdasarkan pada nilai-nilai moral yang bersifat universal. Jadi kalau dalam sejarahnya biasanya sebelum menjadi sebuah hukum, awalnya hukum tersebut adalah berupa norma moral. Kalau kita, norma moral kemudian yang mendasari hukum tertinggi kita dan hukum-hukum yang lain atau peraturan-peraturan yang lain. Baik, kita lanjutkan kepada konstitusionalisme. Apa itu konstitusionalisme? Ini kalau kita lihat secara lebih dalam, itu adalah mengacu pada sistem pelembagaan yang efektif ya, dan teratur terhadap pelaksanaan pemerintahan. Jadi organisasi dari pemerintahan ya, pengaturan pemerintahan itu seperti apa? Itu adalah konstitusionalisme.
Jadi konstitusi yang kemudian yang mengatur pemerintah, ya, menciptakan suatu pemerintah yang teratur, membatasi serta mengendalikan dinamika kekuasaan. Nah, dalam proses pemerintahan, ya, membutuhkan sebuah rel, ya. Proses penyelenggaraan kekuasaan negara itu harus ada sebuah rel yang dinamakan sebagai konstitusi. Landasan utama dari konstitusionalisme ini adalah kesepakatan bersama atau konsensus. Dan organisasi negara kemudian atau lembaga-lembaga negara ini kemudian yang menjalankannya, tujuannya pada dasarnya untuk melindungi kepentingan masyarakat. Nah, konstitusionalisme itu kata kuncinya tadi seperti saya bilang adalah konsensus, ya. Jika konsensus ini bubar, maka bubar pula legitimasi dari kekuasaan negara. Indonesia apa pertanyaannya? Konsensus apa yang mendasari negara Indonesia? Yaitu adalah Pancasila. Kalau Pancasila ini kemudian ada yang mentak-petik, ya, pengen mengubahnya, pengen mengubah susunannya, redaksionalnya, maka bisa jadi bubar seperti yang terjadi pada Uni Soviet, ya, pada tahun 90-an awal, ya, atau 80-an akhir. Jadi Uni Soviet akan dibentuk atas dasar ideologi Marxisme-Leninisme atau komunisme, ya. Nah, ketika 80-an akhir ada seorang sekretaris jenderal Partai Komunis Uni Soviet yang bernama Mikhail Gorbachev mengedepankan konsep glasnost dan perestroika, kebebasan dan keterbukaan, ya. Maka bubar semua negara Uni Soviet. Karena dia ingin mengganti ideologi negara dari komunisme menjadi liberalisme, hancur lebur Uni Soviet. Berpuing-puing, ya, pecah berpuing-puing jadinya, pecah berkeping-keping Uni Soviet. Dan biasanya di beberapa negara, ya, kerentuhan legitimasi kekuasaan pemerintah biasanya berujung pada perang sipil, ya, atau civil war, atau juga revolusi. Ada di Amerika. Kalau Amerika itu kan ceritanya mereka orang-orang yang orang-orang Inggris yang dikirim untuk membentuk koloni di Amerika, di benua Amerika. Tapi sesampai di sana, ya, mereka sudah sejahtera, sudah berhasil membentuk sebuah masyarakat yang makmur. Nah, mereka tetap dimintai pajak sama negara atau kerajaan Inggris. Sementara mereka tidak mempunyai wakil dalam parlemen Inggris. Mereka hanya ditarikin pajak. Akhirnya mereka protes dengan slogannya tidak ada pajak tanpa perwakilan. Nah, ini kemudian yang berujung pada revolusi Amerika tahun 1776, ya, 4 Juli, ya, 4 Juli tahun 76, yang ditandai sebagai hari kemerdekaan dari Amerika Serikat. Revolusi Prancis juga sedemikian, ya. Jadi ketika masyarakat sudah tidak terima lagi dengan penindasan dari para bangsawan atau bourgeois, maka mereka melakukan revolusi, ya, pada 1789, dan dalam sejarahnya mereka menggiletin, ya, para bangsawan yang mereka anggap sebagai representasi dari para penindas. Revolusi Rusia seperti yang tadi, ya, ada ketidaksepakatan rakyat terhadap penindasan yang dilakukan oleh Tsar, sehingga mereka melakukan revolusi, dan puncaknya yaitu pada akhir tahun 80-an ketika ideologi atau kesepakatan awal bahwa negara ini adalah negara sosialis kemudian diganti menjadi negara liberal, akhirnya pecah belah, hancur berkeping-keping, ya, menjadi Kazakhstan, ya, Ukraina, Uzbekistan, Rusia, Georgia, macam-macam, ya. Jadi Uni Soviet yang besar itu menjadi negara-negara kecil. Nah, kalau Indonesia itu revolusi Agustus, ya, tahun 45, kemudian ada pergantian kekuasaan tahun 65, reformasi 98, ya, itu adalah perubahan-perubahan dalam sistem ketatanegaraan atau sejarah politik Indonesia. Baik, ada 3 elemen kesepakatan atau konsensus, ya. Yang pertama adalah kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Jadi kalau suatu masyarakat sudah bersepakat tujuannya apa, maka ini bisa dicantumkan juga dalam konstitusi atau konsensus. Yang kedua,
kesepakatan bahwa dasar pemerintah adalah aturan hukum dan konstitusi. Jadi yang pertama tadi adalah kesepakatan tentang tujuan atau cita bersama. Yang kedua adalah kesepakatan bahwa dasar pemerintah adalah aturan hukum dan konstitusi. Jadi seperti rule of law ya, di semua sepakat aturan hukum seperti apa, negara harus memiliki relnya apa gitu ya, yang disepakati oleh semuanya, pemerintah dan rakyat. Yang ketiga, kesepakatan tentang bentuk lembaga-lembaga negara dan prosedur ketatanegaraan. Ini diformulasikan dalam dokumen konstitusi ya, dan dijadikan sebagai pedoman bersama. Nah, jadi pada dasarnya seluruh kesepakatan tadi ya pada dasarnya berkaitan dengan pengaturan dan pembatasan kekuasaan. Jadi konstitusi ini sebenarnya tujuannya untuk membatasi kekuasaan supaya tidak menjadi kekuasaan yang otoriter atau absolut, karena ada pandangan yang terkenal bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt ya, absolute power corrupt absolutely. Power tends to corrupt ya, absolute power corrupt absolutely. Jadi kalau tidak dibatasi maka kekuasaan itu akan menjadi korup. Kalau sudah korup ya rakyat yang akan terkena imbasnya. Nah, baik. Sampai di sini pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa nanti kalau misalnya ada tugas-tugas dikerjakan. Dan juga untuk hal lain jika ada yang ditanyakan bisa langsung WhatsApp saya atau mungkin bisa melalui grup WhatsApp. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya, sampai bertemu minggu depan. Selamat pagi.